Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar praktik akuntansi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng ya. Oke, untuk praktik akuntansi kali ini kita sudah sampai ke neraca lajur ya. Neraca lajur itu apa sih? Neraca lajur itu sebenarnya neraca tapi berlajur-lajur, karena banyak lajurnya maka dinamakan neraca lajur. Ada bahasa Inggrisnya trial balance ya, itu karena uji coba. Trial itu kan uji coba, balance nggak sih gitu. Nah, nanti kalau neraca lajurnya nggak balance berarti itu tanda-tanda ada kesalahan ya. Tapi kalau balance pun belum tentu benar, karena ini merupakan runtutan dari awal kemarin, dari jurnal umum, posting buku besar, neraca saldo, penyesuaian gitu ya. Itu sudah runtutan. Jadi kalau misalkan sampai tidak balance di neraca lajurnya, kalau memang penjumlahan neraca lajurnya nggak ada kesalahan gitu ya, harus diulangi ke depan lagi, ngecek lagi neraca saldonya bagaimana, posting buku besarnya bagaimana, seperti kemarin ya. Tapi sekarang kalau sampai nggak balance, pertama yang dicek jumlah akun-akun di neraca lajurnya, penambahan sama pengurangannya gitu ya. Oke, tekniknya kalau bikin neraca lajur itu, kan kemarin bikin neraca saldo ya, apa saja kolomnya gitu biar nanti tahu. Kolomnya itu kalau di neraca lajur itu ada neraca saldonya, ada penyesuaiannya, tergantung nanti berapa kolom ya, tapi ini yang umum biasa, yang umum digunakan gitu ya. Nanti ada, saya ulangi lagi, pertama pasti ada nomor akunnya, nama akun, nah, pasti isinya nanti neraca saldo, debit kreditnya, terus penyesuaiannya. Kemarin kan bikin jurnal penyesuaian, informasi penyesuaiannya sudah dibikin, jurnal penyesuaiannya. Oke, jangan lupa itu jurnal penyesuaian juga harus diposting ke buku besar ya, biar buku besarnya menunjukkan saldo yang sebenarnya. Oke, penyesuaian yang kemarin di jurnal juga nanti dimasukkan di neraca lajur. Setelah itu neraca kolom selanjutnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Pastinya kalau kemarin neraca saldonya ada penambahan atau pengurangan dari penyesuaian sudah disesuaikan ya. Oke, setelah neraca saldo disesuaikan, itu kolom selanjutnya adalah laba rugi. Laba rugi itu akun-akun nominal yang bisa masuk ke komponen penyusun laporan keuangan laba rugi. Jadi di sini nantinya kolom laba rugi ini adalah kolom-kolom akun-akun yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Kolom selanjutnya adalah kolom neraca. Neraca di sini pasti account real ya, account real yang nantinya akan dibikin akun neraca di laporan keuangan. Oke. Jadi akun-akun yang masuk pasti adalah akun-akun yang ada di neraca nantinya. Oke, akun-akun real namanya ya. Kalau yang laba rugi apa tadi? Nominal. Oke, gambarannya begini. Ini saya kasih contoh tapi bang ya, nggak apa-apa. Itu. Tapi intinya nanti sama. Pasti ada kopnya ya, dibikin ada kopnya. Oke, nanti kalau di buku folio itu nanti bikin dua halaman, tapi yang begini ya, jangan yang beginiannya, bikin cari yang begini di tengah-tengahnya, maksudnya bikinnya tengah-tengah gitu ya. Nah ini kan biasanya satu halaman lagi, dua halaman tapi yang begini posisinya, jangan yang dua halaman tapi depan belakang, nggak bisa. Oke, nanti dibikin yang lebar begini. Kalau yang di ini saya kasih landscape, dibikin landscape. Oke, pertama itu ada kopnya ya. Kopnya seperti biasa, nama, terus itu apa namanya, maksudnya nama yang ditujukan itu neraca lajur ya, nama neraca lajur per berapa, misalkan dikasih 1 Desember tahun berapa gitu, silahkan. Nah, terus kalau di sini saya kasih dalam miliar rupiah karena biar gak terlalu banyak nol ya. Jadi nanti kalian mau satuannya dalam juta rupiah boleh, dalam ribu rupiah boleh, yang penting konsisten. Oke. Oke, ini yang pertama adalah nomor rekening. Yang dulu itu disusun di neraca saldo ada ya, karena itu di neraca saldo. Terus kemudian kalian masukkan di sini neraca saldonya ya, dari nomor rekening, nama akunnya, juga di neraca saldo debit kreditnya.
dimasukkan ya. Oke, itu pemindahan copy paste dari neraca saldo yang kemarin disusun. Nah, penyesuaian, kalau selanjutnya adalah penyesuaian. Di sini adalah kemarin kan bikin jurnal penyesuaian ya, juga dimasukkan di sini. Setiap jurnalnya debit, kredit gitu ya, dimasukkan sesuai dengan jurnalnya. Nah, kalau misalkan nambah akun setelah penyesuaian, setelah jumlah dari neraca saldo seperti ini, misalkan neraca saldonya udah berjumlah gitu, masalah nanti ada akun baru di bawah itu, nggak apa-apa ya, ada akun baru setelah penyesuaian. Misalkan akumulasi penyusutan belum masuk kemarin ya, neraca saldo, nanti di bawahnya nomor akunnya menyesuaikan, karena itu misalkan akumulasi itu beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, nomor akunnya disamakan dengan beban. Maksudnya kalau kategori beban, kalau akumulasi di bawahnya aktiva tetap, misalkan itu akumulasi peralatan, berarti di bawahnya peralatan gitu ya. Oke, kalau sementara di sini ngacak nomor akunnya nggak masalah, tapi nanti maksudnya ngacaknya di sini tadi atas sudah ada beban, pendapatan, beban, terus di sini nanti ada misalkan ada akumulasi lagi yang nomor akunnya itu di bawahnya aktiva, ya nggak masalah, nggak urut, karena ini adalah penyesuaian trial balance gitu ya. Oke, setelah penyesuaian dimasukkan, misalkan penyesuaian pertama itu jurnalnya apa kemarin, selain diposting ke buku besar, dimasukkan ke neraca lajur di bagian penyesuaian. Akunnya apa, debit atau kreditnya disesuaikan. Oke, nanti jangan lupa juga penyesuaiannya dijumlah di bawah ya. Bahwa penjumlahannya itu nanti lurus dengan sini. Nah, nanti setelah akun terakhir yang masuk ke neraca lajur baru dijumlah. Oke, dijumlah. Ini saya kasih contoh di bold ya. Oke, nanti setelah penyesuaian dimasukkan posting buku besar dan juga masukkan ke neraca lajur, nah di sini selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan di sini, kalau misalkan yang tetap seperti ini kas nggak ada penyesuaiannya, ya tetap langsung dia debit apa kredit. Posisinya debit berarti debit gitu ya, tinggal mindah ceritanya, tinggal mindah katakanlah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan, misalkan ini perlengkapan kantor yang tadinya debit 2 juta, di sini 2.850 tapi satuannya miliar, maksudnya dikreditkan 1.050. Nah, jadi nanti saldonya yang mana di neraca saldo setelah disesuaikan gitu ya. Ya ini kalau bandingan ini, kalau misalkan lebih besar debit, berarti kreditnya ngurangi yang debit. Misalkan debit sama kredit bandingkan, lebih besar mana? Oh, lebih besar debit, berarti debitnya dikurangi dengan kredit. Sisa apa? Saldo apa? Debit apa kredit? Kalau misalkan saldo debit, tinggal ditulis di saldo debit. Itu untuk perlengkapan yang baru gitu ya. Itu kalau berkurang. Kalau bertambah, contoh yang bertambah mungkin di sini adalah beban-beban baru ya. Beban sewa di sini, beban sewa misalkan ini debit, terus di penyesuaian debit, nah di neraca saldo setelah disesuaikan debit sama debit dijumlahkan. Ini ya, beban sewa contohnya di sini sudah ada debit, terus di sini debit juga, debit dengan debit ditambahkan di sini debit, itu ya. Oke, itu untuk neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi kalau misalkan debit dengan debit ditambahkan kredit dengan kredit juga tambah ya, saldonya kredit. Tapi kalau misalnya debit sama kredit dilihat lebih besar yang mana dibandingkan. Kalau lebih besar kredit berarti nanti saldonya kredit, kalau lebih besar debit berarti nanti saldo di neraca saldo setelah disesuaikannya di debit. Oke, gitu. Setelah itu
kita setelah neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah kolom neraca lajur. Neraca lajur ini dipilih akun-akun nominal mana saja gitu. Akun nominal itu pendapatan dan beban. Akun nominal itu bisa hidup hanya di periode itu gitu. Jadi yang masuk dalam proses core yang terjadi dalam satu periode itu gitu. Dalam proses, kalau itu produksi ya, kalau produksi dalam produksi atau kegiatan utama core dari usaha kita, itu akun nominal yang boleh hidup di satu periode. Ya tetap akun itu masih berjalan di periode selanjutnya, tapi kan harus nol, nanti di akhir harus ditutup kayak gitu. Akun itu nanti akan ditutup ke laba rugi. Oke, nanti ada buku besar untuk jurnal penutupan, akan ada tambahan buku besar laba rugi, ikhtisar laba rugi maksudnya. Oke, di sini laba ruginya saya di sini kasih contoh dan saya printkan beda warna biar memudahkan kalian ya. Semoga terbaca, karena kemarin ada yang bilang nggak begitu terbaca karena malam itu sekarang saya itu kan siang biar nggak pakai lampu. Kalau kemarin malam terpaksa malam-malam bikin jadi pakai lampu. Oke, ini kita cari mana saja yang akun nominal yang bisa masuk ke laba rugi, pendapatan sama beban. Jadi di sini saya kasih contoh, sudah saya printkan warna biru. Jadi bebannya mana, pendapatannya mana gitu ya, pendapatan set gitu. Nah ini nanti masuk ke kolom laba rugi, pendapatan dan beban. Bagian yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit, itu ya. Pemindahan saja dari neraca saldo setelah disesuaikan, cuma dipindahkan, dipilih, tapi jangan sampai salah milih gitu. Oke, nanti juga dijumlah kan bagian kreditnya itu pendapatan, baik pendapatan akumulasi berbagai pendapatan ya. Debitnya adalah beban-beban. Nanti dibandingkan antara beban, jumlahkan dulu. Nanti dibandingkan lebih besar kredit atau debit gitu. Oke, kalau misalkan di sini dia saldo lebih besarnya di jumlahnya itu di kredit, lebih besar pendapatannya berarti ya daripada bebannya. Jadi berapa selisihnya di sini? Ini dikurangi ini. Nanti di sini ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi laba, karena pendapatan dikurangi beban nanti jadi laba. Oke, jadi biar nanti di sini saldonya sama, jumlahnya sama, bukan saldo, jumlahnya sama. Karena di sini adalah selisihnya, selisih antara pendapatan dan beban adalah laba. Kalau kalian misalkan nanti bukan berarti yang rugi itu salah, enggak, memang proses kegiatan di periode itu mungkin pas rugi enggak masalah, tapi intinya kalau misalkan tadi bebannya lebih banyak daripada pendapatannya, berarti nanti itu selisih, jadi itu namanya akan jadi rugi, posisinya nanti akan di kredit. Oke, dan nanti dijumlah di sini, jumlahnya nanti debit sama kredit sama di kolom laba rugi. Oke, kolom selanjutnya adalah kolom neraca. Kolom neraca ya pasti isinya tadi apa, akun real yang bisa masuk ke neraca. Ini akun bisa hidup di periode selanjutnya, tidak ditutup gitu ya. Oke, jadi apa saja ya, kas, giro bank, piutang dan lain sebagainya ya. Ini saya kasih contoh pakai print merah biar kelihatan. Oke, jadi dari neraca saldo setelah disesuaikan ini tinggal dipindah set gitu ya ke kolom neraca. Oke, jangan lupa nanti kan juga debit kredit ya, kredit pasti modal di kredit, kas di debit begitu ya. Tinggal dari neraca saldo kemarin, terus penyesuaian setelah neraca saldo setelah disesuaikan, dari neraca saldo setelah disesuaikan itu tinggal dipindah aja, geser. Oke, sama dengan laba rugi tadi, nanti kita jumlah terakhirnya. Oke, jumlah di sini jumlahnya berapa?
jumlah debit sama kredit, bandingkan ya, seperti tadi, lebih besar debit atau kredit. Kalau lebih besar debit berarti aktifannya lebih besar. Kredit kan pasif, Pak, atau akumulasi pun itu nggak masuk pasif tapi di bagian kredit ya. Oke, nanti dibandingkan lebih besar mana gitu ya. Kalau misalkan contohnya ini lebih besar di debit, jadi kita masih ada selisih di kredit. Nah, selisih ini sama laba tadi itu harus sama loh. Kalau sampai nggak sama pasti ada kesalahan, karena ini nanti akan menjadi laba. Laba ini nanti akan menambah modal, jadi nanti akan menambah modal di sana. Jadi jumlah ini sama ini nanti akan sama, debit sama kredit jumlahnya sama, tetapi penambahannya itu sebesar laba tadi gitu ya. Jadi kalau saya suruh ngecek gampang cepet ya, karena saya lihat tadi. Jadi saldo laba rugi dilihat posisinya mana, terus jumlahnya berapa, sama apa enggak, itu sudah indikator pertama yang paling cepat untuk dicek. Oke, itu cara ngeceknya begitu. Oke, walaupun nanti di bawah ini setelah tadi neraca saldo ditutup ini tetap ada tambahan dari penyesuaian, nggak masalah ya di bagian neraca di bawah. Jadi disesuaikan mana yang masuk kategori akun real, mana yang masuk kategori akun nominal. Kalau nominal masuk ke laba rugi, akun real masuk ke neraca. Oke, untuk neraca lajur seperti itu dulu. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.